mereka akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kiranya Engkau memberkati ibadah mereka, Tuhan, yang ada di rumah, Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka, berkati juga ibadah ini, Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Hanya ini doa kami, Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Akan menyanyikan lagu pujian. Dunia boleh katakan.
Yesus, begitu banyak juga dosa yang telah kami lakukan, baik itu sengaja maupun tidak sengaja. Kiranya Engkau Tuhan mengampuninya agar kami layak menerima segala berkat dari firman. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih, haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Apa kabarnya adik-adik? Pasti dahsyat, luar biasa. Yes, 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 yes. Nah, hari ini kita akan dengarkan firman Tuhan. Langsung saja kita buka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang pertama, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul yang pertama, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3, ya. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Nah, adik-adik yang terkasih, hari ini kita belajar firman Tuhan tentang kenaikan Tuhan Yesus Kristus, di mana kenaikan Tuhan Yesus Kristus sudah kita peringati pada minggu lalu. Nah, Tuhan Yesus naik ke sorga, dia juga mempunyai tugas. Tugasnya itu adalah dia menyiapkan tempat bagi kita, dia akan membuat mahkota kehidupan kita, bahkan dia akan mengaruniakan kehidupan yang kekal bagi kita. Nah, adik-adik yang terkasih, bagaimana caranya supaya kita bisa sampai kepada hal yang seperti itu? Nah, sebelum itu Tuhan Yesus mengatakan di dalam Yohanes pasal yang ke-14. Kita buka di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-18. Ini percakapan Tuhan Yesus di saat dia belum naik ke sorga, ya. Sebelum dia naik ke sorga, dia menjanjikan suatu penolong bagi kita, yaitu Roh Kudus. Nah, Tuhan tidak akan membiarkan kita itu sendirian begitu saja. Dia tidak akan meninggalkan kita begitu saja. Karena apa? Karena Tuhan itu mengasihi kita. Nah, kita akan baca Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-18. 1, 2, 3, ya. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Nah, Tuhan itu tidak akan meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Tetapi di ayat yang ke-16, ya, Tuhan mengatakan, "Aku akan meminta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu." Nah, inilah janji Tuhan. Dia tidak akan meninggalkan kita secara yatim piatu, tetapi dia memberikan Roh Kudus untuk menolong, bahkan menghibur kita, bahkan membuat kita selalu ingat kepada kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus ini sebagai pengingat. Bagaimana di saat kita melakukan dosa, dia langsung ingatkan kepada kita, "Hei, misalnya Uco, kau udah melakukan dosa seperti mencuri, jangan mencuri lagi." Nah, si Uco sadar, "Oh, ya Tuhan, saya sudah mencuri, ampuni saya." Seperti itu caranya Roh Kudus. Nah, di saat kita lagi sedih, di saat kita lagi susah, kita berdoa kepada Tuhan, "Tuhan, aku mohon biarlah Roh Kudus-Mu menghibur aku." Nah, di saat kita memuji Tuhan, di saat kita berdoa, ada Roh Kudus yang bekerja di dalam hati kita, membuat kita merasa sukacita kembali. Itulah kerjanya Roh Kudus, itulah tugasnya Roh Kudus. Nah, tadi Abang mengatakan bahwa Tuhan Yesus naik ke surga, dia akan menyediakan tempat, mengaruniakan mahkota, bahkan membuat kehidupan yang kekal bagi kita. Nah, inilah yang menjadi pertanda supaya kita, ya, yang ditinggalkan di dalam dunia ini, tapi kita tidak ditinggalkan sendiri karena ada Roh Kudus. Supaya apa? Roh Kudus itu dapat menuntun kita untuk
taat, setia dalam melakukan kebenaran firman Tuhan. Nah, Tuhan Yesus menjanjikan kita rumah, tempat tinggal. Kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-14 tadi, ayat yang ke-2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Nah, di situ dikatakan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Di ayat yang ke-2b, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Nah, Tuhan mengatakan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Tapi Tuhan lagi mengatakan, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Tuhan pergi ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita. Supaya apa? Supaya di dalam ayat yang ketiga, ya, yang bagian paling terakhir, mengatakan supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, Tuhan Yesus itu sangat mengasihi kehidupan kita. Dia tidak mau kita ditinggalkan sendiri sebagai yatim piatu. Yatim piatu itu artinya tidak mempunyai ayah atau ibu lagi. Dia tidak meninggalkan kita secara yatim piatu atau sendirian, tetapi Dia akan mengaruniakan Roh Kudus. Dan Dia akan menyediakan tempat bagi kita. Supaya apa? Supaya kita dengan Tuhan itu selalu bersama-sama di dalam surga. Asalkan apa? Kita taat dan setia melakukan kebenaran firman Tuhan. Apakah hanya tempat yang Tuhan sediakan? Tidak. Tuhan menyediakan juga mahkota kehidupan. Kita buka di dalam 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-8. 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-8, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Nah, Tuhan Yesus menyediakan mahkota kehidupan bagi kita. Waktu Abang menceritakan firman Tuhan di mana perbuatan kita itu disertai dengan upah. Nah, di saat kita melakukan firman Tuhan dengan baik, kita taat dan setia, maka tempat tinggal, mahkota kehidupan akan Tuhan berikan secara gratis kepada kita. Apakah tempat tinggal dengan mahkota kehidupan saja? Tidak, adik-adik. Tuhan Yesus juga menjanjikan kita, yaitu kehidupan yang kekal. Kehidupan yang kekal ini akan membuat kita semakin hidup selama-lamanya. Ya, kita buka di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-25. 1 Yohanes 2 ayat 25. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu tidak kita mengalami rasa kematian, kita tidak mengalami rasa kesakitan, kita tidak mengalami penderitaan. Itulah hidup yang kekal, bahagia selama-lamanya, hidup selama-lamanya, tidak merasakan mati, tapi kita hidup bersama-sama dengan Tuhan. Nah, adik-adik yang terkasih, ingat bahwa Tuhan naik ke surga, Dia tidak meninggalkan kita begitu saja, tetapi Dia menjanjikan Roh Kudus-Nya untuk menolong, menghibur, bahkan membuat kita, menuntun kita untuk semakin taat dan setia dalam melakukan kebenaran firman Tuhan. Tuhan juga naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita, untuk mengaruniakan mahkota kehidupan bagi kita. Bahkan Tuhan menjanjikan hidup yang kekal bagi kita. Nah, Tuhan mau supaya kita sebagai anak-anak sekolah minggu di GPD Al Hayat, walaupun kita tidak bisa berkumpul bersama-sama kembali, tetapi Abang yakin dan percaya di saat kita bersungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan di rumah kita masing-masing, kita akan diberkati dan kita semakin taat dan setia sampai Tuhan datang kembali. Ya, sampai Tuhan datang kembali menjemput kita, orang yang percaya, orang yang setia, orang yang taat kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan daripada yang Abang bisa sampaikan hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah beribadah kepada Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita angkat pujian, terima kasih Tuhan. Terima
Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami sudah memuji menyembah Tuhan, bahkan kami sudah beribadah kepada Tuhan. Kami sudah menaikkan segala pujian kami. Tuhan, kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar, yaitu tentang hari kenaikan Tuhan, di mana Tuhan akan menyediakan, akan mengaruniakan kehidupan, bahkan mengaruniakan mahkota kehidupan bagi kami. Kami yakin dan percaya Tuhan pasti akan menolong, memberkati kami, menguatkan, memampukan kami supaya kami dapat melakukan firman-Mu dengan benar, dengan taat dan setia Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan pasti akan menolong, memberkati kami. Kami minta Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu bekerja di dalam kehidupan kami, supaya Roh Kudus-Mu dapat menolong, memberitahukan kepada kami apa yang harus kami perbuat untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya sepanjang hari, sepanjang minggu, bahkan sampai selama-lamanya Tuhan tetap memberkati kesehatan kekuatan kami, menyertai kami dimanapun kami berada. Berkati kedua orang tua kami Tuhan, berikan selalu kesehatan, kekuatan, hikmat, kebijaksanaan. Bekerja orang tua kami diberkati oleh Tuhan, bahkan saudara-saudara kami, kakak, abang, adik kami yakin dan percaya Tuhan pasti akan berkati kesehatan, kekuatan mereka. Terima kasih Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami pada hari ini. Kami alaskan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.